Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Hikayat Story. Saya doakan semoga para penonton dan penikmat di channel ini selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan berkisah tentang awal mulanya Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Nuh dalam Al-Quran di beberapa surat. Di antaranya Surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64, Surat Yunus ayat 71 sampai 73, Surat Al-Ankabut ayat 14 sampai 15, Surat As-Safaat ayat 75 sampai 82, Surat Al-Qamar ayat 9 sampai 17, dan yang terakhir Surat An-Nuh ayat 1 sampai 28. Awal mulanya Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada zaman itu orang-orang sudah tidak beriman kepada Allah dan menyembah berhala. Pada mulanya hiduplah orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Mereka ini adalah orang-orang soleh yang hidup pada masa antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang saleh itu memiliki banyak sekali pengikut karena teladannya yang sangat luar biasa. Mereka selalu mengajak orang-orang agar selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang saleh itu merupakan para penerus Nabi Idris alaihissalam dalam berjuang menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebelum Nabi Nuh diutus. Supaya ajaran agama Islam selalu menjadi amalan yang dilakukan oleh masyarakat anak cucu Adam. Namun setelah orang-orang saleh ini meninggal dunia, para pengikut merasa sangat kehilangan. Para pengikut Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr merasa sangat rindu dengan sosok teladan para orang-orang soleh itu. Mereka kemudian mencari cara agar rasa rindu itu bisa terobati. Para pengikut itu kemudian berkata, andaikan kita membuat patung-patung mereka, tentu akan membuat kita lebih rindu untuk beribadah. Tatkala teringat mereka, ide itu kemudian disetujui bersama. Kemudian dibuatlah patung-patung untuk mengenang teladan para orang-orang soleh itu. Awal masa pembuatan patung itu, orang-orang masih beriman dan beragama Islam. Namun setelah meninggalnya para pengikut itu, kemudian zaman berganti generasi. Ketika pondasi ilmu agama sudah mulai melemah, maka kemudian datanglah iblis menemui orang-orang di zaman itu. Iblis kemudian melakukan tipu daya dan berkata kepada mereka. Mereka menyembah orang-orang soleh itu, dan melalui perantara orang-orang soleh itu pula mereka meminta hujan. Sejak saat itu orang-orang di zaman itu mulai beralih menyembah patung-patung buatan bapak nenek moyang mereka. Patung-patung itu kemudian dijadikan sebagai Tuhan mereka. Itulah permainan setan sejak dulu hingga sekarang. Disebutkan dalam hadis Iyad bin Hamar bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, sungguh aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus atau bertauhid. Riwayat lain menyebut dalam keadaan berserah diri. Lalu setan-setan menyimpangkan mereka dari agama, mengharamkan mereka apa yang aku halalkan untuk mereka, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku yang tidak aku turunkan penjelasan tentang itu. Jalan menuju kesesatan ini merupakan salah satu langkah setan yang membukakan pintu ke sana, dimulai dari kebaikan hingga akhirnya berujung pada pintu keburukan yang membinasakan umat manusia secara keseluruhan. Pintu masuk menuju kesesatan itu adalah sikap berlebihan terhadap orang-orang soleh. Kisah ini adalah kisah konvensional dan lazim diketahui. Hampir diketahui siapapun yang punya akal sehat. Mereka, setan tidak memerintahkan berbuat syirik secara sekaligus, tapi setan menempuh satu langkah demi satu langkah yang lebih samar dari rayapan semut. Allah Subhanahu wa Ta'ala emang pencipta dan pemberi rezeki dan pengatur, tapi mengapa saya tidak memiliki perantara di hadapan Allah? Musibah dan kerusakan menyebar luas. Bumi berteriak mengadukan kerusakan dan kekafiran para penduduknya.
karena kekafiran dan kerusakan selalu beriringan. Tidak ada dosa lagi setelah kekafiran. Penduduk bumi memerlukan seorang dokter untuk membenahi hati mereka yang telah dipenuhi kekafiran dan kerusakan. Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh alaihissalam. Nabi atau Rasul biasanya diutus dari kalangan yang memiliki nasab terbaik, paling tinggi tingkatan ilmu dan akhlaknya. Seperti itulah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dia memulai dakwah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya. Dia memulai dakwah menuju tauhid dan menghidupkan akidah. Setelah kaumnya menyembah berhala dan berbuat kerusakan, tidak ada cara lain yang harus ditempuh selain membenahi tauhid dan akhlak mereka. Nabi Nuh alaihissalam pun menyeru mereka seraya memperkenalkan diri kepada mereka. Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Surat Nuh ayat 2-3. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat. Surat Al-A'raf ayat 59. Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Surat Hud ayat 25-26. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Surat Al-A'raf ayat 65. Hanya saja kaumnya seperti yang disebutkan Al-Quran, sungguh mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Surat An-Nazm ayat 52. Sungguh mereka adalah kaum yang fasik. Surat Az-Zariyat ayat 46. Nuh menjalankan tugas sulit di tengah-tengah mereka. Dia memerangi mereka dengan pedang hidayah di tengah hutan kesyirikan yang dipenuhi banyak binatang buas yang berbisa dengan kekafiran, dan sudah terasa nikmat bagi jiwa mereka. Mereka melupakan Allah hingga Allah membiarkan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kaum Nuh tidak memenuhi seruan tauhid yang disampaikan Nabi Nuh. Mereka mulai mencemooh dakwahannya karena mereka kira dakwah yang ia sampaikan tidak lebih dari sekedar lompatan atau gagasan sepintas, lalu yang akan cepat mati ketika dihadang, ditolak dan diingkari. Hingga kenyataannya berkata lain, kebenaran muncul dengan jelas. Kaum Nuh alaihissalam mulai merencanakan jalan pendustaan kepada generasi selanjutnya. Mereka berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-A'raf ayat 60. Dan Nuh pun berkata, wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Tuhan seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 61-62. Mereka kembali berkata, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Surat Hud ayat 27. Mereka berkata kepada khalayak, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Surat Al-Mu'minun ayat 24. Mereka mencibir Nuh alaihissalam karena ia manusia biasa, juga merendahkannya karena berasal dari golongan mereka yang ia dimuliakan Allah. Allah memuliakan di antara manusia dengan menjadikan mereka sebagai rasul-rasul, memuliakan mereka dengan risalah yang juga menjadikan kemuliaan bagi umat manusia secara keseluruhan. Tapi apa boleh dikata, ketika iman lenyap dari hati, situasi gelap tersebut melakukan berbagai macam hal yang tidak terduga, bahkan sampai melenyapkan hati dan akal. Nuh alaihissalam pun memberikan tanggapan setelah Allah memberikan hujan. Dalam mengarungi beragam rintangan menakutkan yang datang silih berganti,
Nabi Nuh alaihissalam tetap menghadapi semua itu tanpa jemu dan lelah, berkeluh kesah ataupun mengeluhkan kekafiran yang bertahan selama 1000 tahun kurang 50 tahun ini. Nuh akhirnya menggunakan berbagai cara dakwah yang lazim dan yang tidak lazim yang disyariatkan Allah. Nuh menyampaikan dakwah sepanjang siang dan malam, menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, menyeru dengan lisan dan khotbah di majelis-majelis kaumnya, menyeru mereka secara pribadi di rumah-rumah mereka, dan menghampiri mereka di jalanan dengan kefasihan lisan, menyampaikan dakwah di tengah-tengah kegelapan malam dan di tengah-tengah cahaya terang di siang hari, menyampaikan apa yang diberitakan Allah untuk ia sampaikan, dengan menyatukan kesabaran, keberanian, ilmu, kerendahan hati, ramah, dan mengkhawatirkan keselamatan kaumnya. Dia mengadu kepada Rabb-Nya dengan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam, tetapi seruanku itu tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jarinya ke telinganya dan menutupkan bajunya ke wajahnya, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sesungguhnya aku menyeru mereka dengan cara terang-terangan, kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian." Surat Nuh ayat 5-14. Nabi Nuh alaihissalam melihat kaumnya ahli dunia dan harta serta tamak terhadap keduanya. Nuh tahu betul hal itu. Dia pun berkata kepada mereka, "Marilah menuju ketaatan kepada Allah, karena di dalam ketaatan kepada Allah dunia dan akhirat akan dicapai. Dengan iman dan istighfar, langit akan menurunkan hujan, membasahi bumi, memberikan minum kepada hewan-hewan dan manusia. Kebaikan dan harta benda akan melimpah ruah. Dengan iman, harta benda dan anak keturunan pun akan bertambah. Iman adalah jalan dunia dan akhirat." Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan seperti itu sepanjang malam dan siang, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tapi mereka mengingkari hingga Nuh mengingatkan mereka bahwa Allah menciptakan mereka dari ketiadaan. Lantas bagaimana mereka tidak mengagungkan dan memuliakan Allah? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nuh dipukul lalu dibalut dengan bulu tebal, kemudian diletakkan di depan rumahnya hingga kaumnya melihatnya sudah tidak bernyawa. Setelah itu Nuh pergi dan menyeru kaumnya sampai ia berputus asa dari keimanan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam mencurahkan isi hati gangguan yang ia terima dari kaumnya kepada Rabb-Nya, seraya merasa putus asa dari kebaikan kaumnya, karena tampak pertanda baginya bahwa kaumnya tidak akan beruntung. Dan ia menulis buku catatannya dengan derayan air mata. "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya." Al-Quran Surat Nuh ayat 21. Hati sang nabi ini merasa yakin akan kefakiran generasi demi generasi yang akan datang di tengah kaumnya. Dia pun berdoa, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran." Al-Quran Surat Nuh ayat 25-28. Kala mereka mendustakan Nuh, Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, sungguh kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka, dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku."
Surat Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 117 sampai 118. Ketika kaumnya menyebutkan gila, ia berkata, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26. Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 10. Nuh menyeru Rabbnya, dan Rabbnya mengetahui seruan itu. Dia pun berfirman, dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Al-Quran Surat As-Safaat ayat 75-76. Akhirnya wahyu datang kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seraya memberitahukan murkanya, dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 27. Gunung pemberian waktu telah runtuh sudah, hingga tak ada lagi rasa iba terhadap kaumnya ketika melihat azab turun menimpa mereka, karena mendengar suatu berita tentu tidak sama dengan melihatnya secara langsung. Nabi Allah Nuh alaihissalam memenuhi perintahnya. Dia mulai membuat kapal yang terbuat dari papan dan pasak, lalu diikat kuat dengan tali. Setiap kali kaumnya lewat, mereka selalu mencemooh Nuh dan apa yang ia lakukan. Nuh pun berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Al-Quran Surat Hud ayat 38. Kapal selesai dibuat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Nuh membuat perahu dengan wahyu dan pengawasan Allah. Allah adalah sebaik-baiknya penolong bagi Nabi dan Rasul-Rasulnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Ketika tidak memiliki keterangan yang valid dari Al-Quran dan As-Sunnah terkait kapal Nabi Nuh ini, kita hanya membayangkan saja dalam batasan yang dibolehkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kapal tersebut mengangkut setiap hewan dan makhluk yang ada pada saat itu secara berpasang-pasangan, termasuk orang-orang mukmin. Petunjuk dan tanda kebinasaan kaum Nuh adalah ketika tungku memancarkan air. Saat itu Nabi Nuh dan orang-orang mukmin secara berlari menuju kapal atas perintah Allah. Semua itu dilakukan atas perintah Allah. Datanglah perintah Allah, tungku memancarkan air, terjadi perubahan alam besar-besaran. Allah membuka langit hingga berubah menjadi hujan deras. Bumi memancarkan air hingga air langit dan air bumi bertemu sesuai perintah Allah yang telah menakdirkannya. Semua itu terjadi dalam sekejap mata. Dengan firman-Nya, jadilah, maka jadilah semua itu. Bumi dan langit seakan sepakat mematuhi perintah Allah. Bagaimana tidak, sementara Allah berfirman kepada keduanya, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Al-Quran Surat Fussilat ayat 11. Kedua air bertemu dengan takdir Allah, dan terjadilah banjir besar, sehingga langit dan bumi saat itu hanya berupa air di atas air, dan di bawahnya juga ada air yang membersihkan bumi dari kotoran yang dibuat kaum musyrik dengan kemusyrikan mereka. Petaka menimpa dan azab merata, kecuali mereka yang dirahmati Allah. Nuh dan kaum mukminin yang ada bersamanya berada di atas kapal, karena sudah berada di atas kapal saja berarti sudah selamat. Kapal didorong oleh gelombang besar setelah orang-orang mukmin naik ke atasnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, "Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang." Al-Quran Surat Hud ayat 41. Hati orang-orang mukmin merasakan selamat dari azab, juga selamat dari siksaan orang-orang kafir. Mereka melihat pertolongan Allah turun. Melihat azab menimpa orang-orang kafir membuat tipu daya. Saat itu Nuh melihat anaknya yang kafir dan memeluk agama kaumnya. Diombang-ambingkan gelombang besar dan berusaha menyelamatkan diri. Kasih sayang seorang ayah dan kewajiban nubuah menarik ulur Nabi Nuh alaihissalam. Dia pun memanggil-manggil anaknya, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Al-Quran Surat Hud ayat 42. Hanya saja keputusan telah ditetapkan sebelumnya bahwa ia termasuk orang-orang yang binasa. Dengan terpedaya si anak berkata,
Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Al-Quran Surat Hud ayat 43. Tapi bagaimana ia bisa menghindar sementara gelombangnya setinggi gunung? Meski demikian, tali kasih sayang masih terjulur ingin meraih tangan si anak yang membangkang ini. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Al-Quran Surat Hud ayat 43. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelombang dengan cepat menenggelamkan si anak yang ingkar dan membangkang ini, sehingga takdir mengalahkan seluruh perasaan. Keduanya terhalang oleh gelombang, sehingga si anak durhaka ini termasuk di antara mereka yang tenggelam. Hati sang ayah meneteskan darah, bukan air mata atas kematian si anak. Andai saja kebinasaan ini hanya terjadi di dunia, tapi apa boleh buat, kebinasaan itu merembet hingga akhirat. Banjir besar menenggelamkan mereka, sedangkan mereka dalam keadaan zalim. Kezaliman mereka tidak lain adalah syirik. Sungguh syirik adalah kezaliman yang besar. Begitu rendahnya manusia di mata Allah. Ketika ada suatu umat yang menang dan mengalahkan, dia memiliki kerajaan. Manakala mereka meninggalkan perintah Allah, mereka menjadi seperti yang Anda ketahui sendiri. Orang-orang kafir tenggelam, orang-orang mukmin selamat. Allah yang Maha Pemberah menyerukan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Dan air pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan. Bumi memenuhi perintah Allah, langit tunduk kepada titahnya, gunung juga merendah. Bumi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit tunduk kepada titahnya, gunung judi merendah kepada Allah, hingga kapal Nuh bersandar di atasnya. Hingga difirmankan, binasalah orang-orang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 44. Nabi Nuh alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 29. Selanjutnya Nabi Nuh berwasiat kepada anaknya yang lain. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr berkata, ketika Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, ia berkata kepada anaknya, aku akan menyampaikan suatu wasiat kepadamu. Aku memerintahkan dua hal kepadamu dan aku melarang dua hal darimu. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena seandainya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh diletakkan di sisi timbangan, dan lafal la ilaha illallah diletakkan di sisi timbangan lainnya, tentu lafal la ilaha illallah lebih berat. Andaikan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh adalah rangkaian yang tidak diketahui yang terangkai dengan kalimat la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdih, la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdih, tentu kalimat itu menjadi kebaikan segala sesuatu. Dengannya para makhluk diberi rezeki, dan aku melarangmu dari syirik dan sombong. Banyak hal dan pelajaran bagi kita yang diambil dari kisah Nabi Nuh ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.